Rusia sorot pembelian Su-35. Indonesia bukan tandingan AU Australia. Upaya perusahaan penerbangan asal Amerika Serikat Lockheed Martin jauh-jauh datang ke tanah air untuk merayu pemerintah Indonesia membeli varian terbaru F-16 sirna sudah. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menyatakan menolak dan tetap melanjutkan rencana pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia. Padahal, Lockheed Martin menawarkan serangkaian keunggulan dan sangat menggiurkan, mulai dari negara pertama yang mengoperasikan F-16 Viper hingga biaya operasional terjangkau serta penggunaan teknologi terkini. Meski tawaran menarik tersebut tak membuat TNI AU bergeming dari rencana semula, Korps Danau Semboyan Swabuana paksa tetap menjalankan rencana awal, yakni membeli Sukhoi Su-35 buatan Rusia untuk menggantikan F-5 Tiger II yang mulai termakan usia. Sikap Indonesia itu menarik perhatian media-media di Rusia. Mereka sampai mengulas alasan Indonesia yang memilih merapat ke Blok Timur daripada kembali ke pelukan AS dan sekutunya. Terpilihnya Su-35 sebagai armada pengganti F-5 Tiger II ini langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan Rusia sampai menganalisa sejumlah alasan yang membuat TNI AU memilih merapat ke Rusia dibandingkan kembali melirik jet tempur buatan AS. Sejak 2013, 5 jet tempur Su-27 dan 11 Su-30 telah memperkuat TNI AU. Upaya untuk mendatangkannya dimulai sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Padahal di saat bersamaan, Indonesia juga masih mengoperasikan 12 pesawat F-16 Fighting Falcon yang dibeli pada tahun 1990-an. Indonesia melirik pesawat Rusia untuk memenuhi kebutuhannya sebab 12 F-16A dan F-16 F-5E tak bisa dirawat akibat aksi embargo AS. Embargo ini dilakukan atas desakan Australia akibat bentrokan di Timur Timur pasca jajak pendapat yang akhirnya melepas provinsi tersebut menjadi negara yang merdeka. Pemerintah AS mengamini permintaan tersebut dan menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM. Untuk mengatasi embargo itu, Indonesia mendekat ke Rusia dan menandatangani kontrak kerjasama sebesar 192 juta US dollar. Rencana pembelian makin dikuatkan lewat penandatanganan perjanjian senilai 300 juta US dollar 4 tahun setelahnya. Di tahun yang sama, hubungan Jakarta dan Washington mulai membaik. Namun kondisi ini tak membuat Indonesia mengalihkan perhatiannya untuk kembali mendatangkan jet tempur buatan AS. Tentunya itu bukan merefleksikan orientasi politik Indonesia. Pembelian itu benar-benar terjadi karena Indonesia tertarik dengan pesawat Sukhoi, ujar seorang pengamat hubungan internasional. Keuntungan lainnya, komponen yang dimiliki Su-35 juga bisa digunakan varian sebelumnya, yakni Su-27 dan Su-30 yang sudah memiliki Indonesia sebelumnya. Apalagi secara performa, pesawat tersebut dapat bersaing ketat dengan F-22A Raptor buatan AS. Dengan kemampuan itu, ditambah kebijakan Rusia untuk menghindari kondisi politik yang mempengaruhi penjualan senjata, membuat Indonesia berpaling ke Rusia sebagai penyuplai senjata. Kehadiran Su-35 ke Indonesia ini bisa mengubah peta kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Bahkan diyakini mampu menandingi para penerbang F-18 Hornet Australia ketika berhadapan di udara. Kedatangan seri terbaru dari Su-27SK dan Su-30MK dari negara terbesar telah mengubah wajah, di mana FA-18A sudah kalah kelas dari seluruh parameter performanya telah melebar, tulis Air Power Australia.